Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada dosen, ibu dosen pengampu, Ibu Evi Syariah atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai globalisasi. Saya sendiri mewakili Muhammad Said dan di samping saya ada rekan saya yaitu saya selaku moderator kelompok ini sekaligus akan membuka materi pada awal presentasi kali ini. Ini saja. Globalisasi. Apa itu globalisasi? Nah, globalisasi adalah proses menyatunya dunia karena teknologi, komunikasi, dan transportasi. Dunia terasa semakin kecil karena informasi, budaya, dan barang dapat berpindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, faktor pendorong globalisasi. Yang pertama itu faktornya itu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, media sosial, dan HP. Yang kedua, transportasi modern seperti kereta cepat, kapal, dan pesawat. Yang ketiga ada perdagangan bebas antar negara. Yang keempat ada kerjasama antar wilayah seperti PBB, WTO, dan ASEAN. Yang kelima ada peran media massa seperti radio, TV, dan YouTube. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas ciri-ciri globalisasi dan dampak globalisasi. Baik, ciri-ciri globalisasi ada 5. Yang pertama, informasi menyebar cepat ke seluruh dunia. Yang kedua, produk luar negeri mudah ditemukan. Dan yang ketiga, budaya asing masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat itu adanya persaingan global. Dan yang kelima, terjadi perubahan gaya hidup. Di sini saya juga akan membahas tentang dampak globalisasi. Dampak globalisasi ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Langsung saja kita masuk ke dalam dampak positifnya. Yang pertama itu akses informasi dan ilmu pengetahuan lebih luas. Yang kedua, kemajuan teknologi dan pendidikan. Yang ketiga, terbukanya peluang kerja dan usaha. Yang keempat itu meningkatkan kualitas hidup. Dan yang kelima, memperluas wawasan budaya. Dan di sini juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, munculnya budaya lokal. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, ketimpangan sosial dan ekonomi. Dan yang keempat itu pengaruh negatif dari media asing. Dan yang kelima, eksploitasi sumber daya alam. Saya kembalikan ke moderator. Pada materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh globalisasi di sekitar kita dan sikap menghadapi globalisasi. Contoh globalisasi di sekitar kita itu seperti belanja online di TikTok, Shopee, dan Tokopedia dan lain sebagainya. Dan kedua itu makanan cepat saji seperti KFC. Dan ketiga itu musik dan film luar negeri seperti K-pop dan lain sebagainya. Dan ketiga itu media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Dan keempat itu produk luar negeri seperti HP, pakaian, mainan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu sikap menghadapi globalisasi. Yang pertama itu selektif terhadap budaya asing. Yang kedua itu melestarikan budaya lokal seperti Kalingada, Kepa, dan Sayang 40. Dan ketiga itu menggunakan teknologi secara bijak. Keempat, menjaga nilai-nilai Pancasila. Dan kelima itu bangga terhadap produk dan budaya Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih kepada dari selanjutnya. Jadi kita akan menanyakan peran Indonesia dalam era globalisasi. Yang pertama, menjadi anggota organisasi internasional seperti ASEAN dan G20. Kemudian menjalani kerjasama ekonomi dan budaya. Terus mempromosikan pariwisata dan budaya lokal ke dunia dan mendorong ekspor produk lokal. Kemudian ada tantangan globalisasi, persaingan tenaga kerja dan produk. Terus
ancaman identitas produk, budaya, dan ketergantungan pada teknologi asing. Perubahan nilai sosial. Itulah tadi materi terakhir dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Begitulah tadi materi terakhir dari kelompok kami. Yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan sebut nama dari kelompok mana. Kami membuka 4 pertanyaan. Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Marcendra. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mahasiswa tetap menjaga identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi? Terima kasih. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Sofia Marcendra. Cara mahasiswa tetap menjaga identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi. Cara mahasiswa tetap menjaga budaya lokal. Nah, cara menurut saya cara mahasiswa untuk menjaga budaya lokal itu dengan cara budaya lokal menggunakan kebahasannya itu menggunakan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari kepada teman, keluarga, dan masyarakat sekitar. Kita juga harus mengajarkan mengenai budaya lokal kepada teman, keluarga, dan masyarakat sekitar. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Apakah ingin disampaikan? Apakah ada yang ingin menanggapi? Ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ramdhani. Sini saya akan bertanya kepada kelompok 10. Jika kalian menjadi seorang pemimpin, maka apa yang akan kalian ambil untuk menghadapi tantangan globalisasi? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ramadhani. Tadi pertanyaannya apa? Jika kalian menjadi seorang pemimpin, maka apa yang akan kalian ambil untuk menghadapi tantangan globalisasi? Jadi cara yang dapat saya ambil itu meningkatkan sumber daya alam manusia melalui pengetahuan dan pelatihan secara relatif dalam industri dan teknologi. Itulah jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin menyanggah? Ada yang ingin menyanggah? Tidak ada. Dan menyanggah? Jika tidak ada, Kalian, apa dampak penggunaan AI ini jika terus berlanjut hingga 10 tahun ke depan? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurul Fajriah. Menurut saya, Penggunaan AI. Ya, menurut saya AI itu akan berkembang ke depannya. Nah, kita sebagai Gen Z, kita harus mempergunakannya dengan bijak. Apakah ada yang ingin menyanggah? Nah, gitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya hanya ingin menambahkan jawaban dari saudari Erlin. Nah, menurut saya AI itu kedepannya bakal lebih berkembang. Kenapa? Karena di era sekarang itu kalau kita tidak menggunakan teknologi kita akan ketinggalan. Betul atau tidak? Betul. Jadi itu alasan saya mengapa saya mengatakan AI kedepannya akan lebih berkembang. Oke, terima kasih. Oke, baik, saya akan menambahkan jawaban dari saudari Erlin tentang pertanyaan dari Nurul Fajriah, yaitu apa dampak ketika penggunaan AI 10 tahun ke depan. AI atau Artificial Intelligence, jadi jika digunakan dalam 10 tahun ke depan, itu akan sangat memicu terjadinya
Perang Dunia Ketiga. Karena apa? Memang saya setuju dengan yang saudari Cahaya tadi, kita akan ketinggalan teknologi. Nah. Tapi di saat posisi kita berada mengalami kedepanan daripada teknologi tersebut, itu akan menimbulkan yang namanya hoax. Nah, jadi itulah bahayanya daripada AI ini, bisa menimbulkan kesalahan informasi seperti yang digunakan oleh tokoh dari negara kita, jurnalis dari Israel. Dari Israel dia menggunakan foto dari AI seolah-olah menyebutkan pihak dari Palestina bahwa Palestina yang memulai perang antar negara itu. Jadi kedepannya ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya. Tapi saya rasa dampak negatifnya akan lebih banyak karena AI ini sungguh luar biasa sekali. Oke, sekian dari saya. Kembalikan ke penanya, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Baik, yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Saudara Rosita. Terus Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rosita Rahmaudia. Saya kuliah tahun kelompok 10. Globalisasi menuntut manusia terus mengikuti perkembangan. Apakah mereka yang tidak mampu mengikuti globalisasi akan secara tidak langsung terpikirkan siapa yang harus bertanggung jawab atas hal itu? Apakah individu, masyarakat, atau negara lain? Saya mengarahkan. Oke. Menurut saya bertanggung jawab itu harus satu pihak, dan individu itu akan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri atau memikirkan diri sendiri, sedangkan masyarakat itu dia akan bertanggung jawab kepada lingkungannya dan dia akan bertanggung jawab kepada lingkungannya, tetapi didorong oleh individu. Dan sedangkan negara itu dia akan bertanggung jawab untuk menciptakan kreativitas untuk meningkatkan globalisasi. Nah, menurut saya yang bertanggung jawab di antara individu, masyarakat, dan negara itu, ya saya memilih negara. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. apakah ingin disampaikan? Baik. Silakan kepada saudari Malia. Silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Malia dari perwakilan dari kelompok 5. Globalisasi membuat budaya luar sangat mudah masuk ke Indonesia, terutama dari melalui media sosial, lagu, musik, dan konser. Nah, ada kemarin konser tanggal 1 sampai 2 November, yaitu konser Blackpink dari Korea Selatan. Nah, banyak kalangan remaja yang mengikuti cara berpakaian idolnya, seperti memakai baju crop top, Kebutuhan itu ya. dan mewarnai rambutnya serta make up ala-ala Korea. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya K-pop terhadap budaya hidup masyarakat Indonesia. Pertanyaan saya itu, bagaimana cara remaja Indonesia menikmati budaya K-pop tanpa mempengaruhi budaya Indonesia sendiri? Jelaskan menurut Anda. Sekian. Maksudnya boleh gue sebagai saya K-pop Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Malia. Remaja Indonesia bisa mendengarkan
K-pop, tetapi harus Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Yang pertama itu memahami dan mengerti budaya K-pop. Kedua, menghargai budaya Indonesia. Ketiga, kita harus mencari kesamaan budaya K-pop dan Indonesia, seperti tarian, musik, dan pakaian tradisional. Apakah ini disangka? Baik, saya ingin menambahkan sedikit. Menambahkan. Jawabannya. Ya. Bagaimana Indonesia bisa tetap menikmati K-pop tanpa mempengaruhi budayanya? Seperti kita harus tetap mencari hal-hal positif dari pengaruh K-pop tersebut. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Dan saya sudah terima jawaban. Terima kasih atas jawaban tambahannya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.